Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomunugroho. Kali ini saya sengaja mencari Mas Iwan Setiawan karena saya dengar Ketua Pradi Sleman versi Luhut, Dr. Luhut Pangaribuan ini, Pak Iwan Setiawan SHMH, kandidat doktor. Saya dengar mau menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Arab Saudi. Saya ingin bertanya khusus tentang persiapannya Mas Iwan untuk menjalankan ibadah umroh. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya, selamat berjumpa lagi Bang. Selamat pagi. Oh iya. Semangat. Mas Iwan, ini saya ingin tahu banyak tentang persiapan Mas Iwan menjalankan ibadah umroh. Saya dengar ini Mas Iwan sudah dalam kurang 2 hari lagi ya berangkat ya? Iya, benar Ya. Bang. Seperti apa Mas? Ya, sebenarnya tidak ada persiapan yang khusus ya dalam ini, tapi yang perlu kita siapkan adalah mental dan keimanan kita. Ya, termasuk fisik kan ya. Kami persiapan ya pagi biasa, setelah sholat subuh kami jalan-jalan kan itu. Ya. Di sana itu nanti hanya akan jalan-jalan karena kita akan mengelilingi Ka'bah, kita akan berjalan dari Safa ke Marwah dan seperti itu. Jadi banyak yang kita lakukan dengan berjalan-jalan kan itu. Jadi setiap habis subuh udah 2 bulanan ini setelah sholat subuh kami jalan-jalan itu, entah itu setengah jam atau apa, kita jalan-jalan karena untuk itu sama juga ya kita menyiapkan mental kita bahwa memang kita akan menghadap kepada Tuhan di tanah suci, yang tanah haram yang dijanjikan oleh Tuhan di sana yang penuh dengan keberkahan gitu. Ya. Ini bagi saya terus terang saya menarik dan istilahnya spesial karena perjalanan spiritual Anda itu kan sebetulnya kan panjang ya. Oh iya. Ya. Seperti apa Mas? Karena kan Anda sejak muda kan perjalanan spiritual Anda kan juga cukup panjang. Itu seperti apa itu? Ya gini Bang, terus dan apa? Saya itu lahir, semua orang tahu saya itu lahir dengan nama besar saya Petrus Canisius. Oh, berarti Anda seorang Nasrani ya? Iya, saya dari keluarga Nasrani. Ya. Oh. Itu Katolik atau Kristen? Katolik. Oh, Katolik. Saya Ya? Katolik. Dari lahir sampai saya usia 40 tahun itu saya Nasrani. Dan liku-liku ya seperti itu kita jalani dan di usia 40 itu kemarin 2010 saya ada panggilan untuk ke Tanah Suci ya, gitu. Akhirnya saya jadi mualaf, saya berangkat untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Tanah Suci di Mekah dan Madinah kan itu di tanah haram di sana. Itu ketika 2010 itu pas saya berusia 40 tahun. Oh, Anda pernah juga umrah atau naik haji itu waktu itu? 2010 itu saya umroh. Umrah juga ya? Untuk pertama kalinya. 2012 April saya umroh lagi. Oktober 2012 saya haji. Ya. 2018 kemarin saya umroh lagi. Sekarang ini saya umroh lagi. Berarti ini umroh yang keberapa ini? Ini umroh yang keempat kali. Umroh yang keempat kali, hajinya sekali ya? Haji sekali. Oh iya. Wah, ini ternyata Anda sangat serius sekali ini. Sebetulnya boleh diceritakan Mas, itu seperti apa itu? Ini ya, bukan soal serius atau tidak, tapi ini sudah menjadi kewajiban. Nah, itu sama ketika saya Katolik dulu, saya tiap Sabtu atau Minggu saya mesti ke gereja. Oh iya. Karena itu adalah kewajiban saya. Iya. Nah, begitu juga ketika saya mualaf, saya jadi Muslim, sholat 5 waktu
itu adalah kewajiban juga. Jadi saya melaksanakan itu, termasuk ketika saya harus ke tanah suci, ini adalah karena kewajiban sebagai orang muslim. Jadi bukan soal itu saja, tapi ini adalah kewajiban saya untuk saya mengabdi ya, atau berbakti kepada Tuhan saya. Artinya hukumnya wajib ya? Ya. Oh. Dan nampaknya sepintas saya lihat itu sangat penting perjalanan spiritual Anda itu terhadap profesi Anda ini, untuk mendasari profesi Anda, atau seperti apa ini? Iya, memang benar Bang. Jadi semua orang tahu profesi seorang avokat itu adalah di dunia abu-abu. Nah, ketika kita tidak punya iman, nah itu kita akan terpeleset. Makanya banyak teman-teman avokat itu yang terpeleset ke sana Bang. Karena apa? Kembali lagi, dunia avokat adalah dunia abu-abu. Kalau kita tidak barengi atau kita siapi dengan iman yang kuat, itu banyak sekali godaan, dan godaan itu bisa menjatuhkan kita. Ya. Dan menurut Anda basic spiritualisme seperti itu sangat penting juga ya? Iya Bang, karena apa? Kembali lagi, dunia avokat itu kan dunia yang untuk keadilan ya. Kita untuk membela keadilan. Dan kalau kita tidak dibarengi iman yang kuat, akhirnya kita akan membabi buta, akan ngawur. Sedangkan hukum sendiri yang mengacu keadilan. Keadilan itu hanya bisa dirasakan dengan hati nurani. Tanpa iman yang kuat, hati nurani itu tidak akan peka. Nah, ketika tidak akan peka, maka mereka akan terpeleset dan akan ngawur untuk pembelaan-pembelaan atau untuk penegakan-penegakan tentang keadilan. Maka diperlukanlah seorang avokat itu juga mempunyai iman yang kuat, sehingga ketika dia membela atau menegakkan kebenaran itu didasari oleh keimanan. Terakhir Mas Iwan, harapan Anda ke depan nanti seperti apa ketika Anda punya basic yang cukup kuat juga menurut saya, yang dibuktikan Anda sudah umroh beberapa kali itu tadi, itu kedepannya seperti apa itu nanti? Ya, harapan kami, karena dunia kembali lagi dulu, profesi avokat ini ada dunia abu-abu. Saya secara pribadi itu memohon kepada Allah untuk bisa selalu membimbing saya untuk berada di jalurnya Allah. Dan ketika saya melakukan pembelaan pada klien saya, ini ada barokahnya, dan saya selalu diingatkan apa yang saya lakukan ini adalah murni untuk ibadah. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ya Bang, sama-sama Bang. Ya, sukses untuk Anda. Amin, terima kasih Bang. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.